Apa saja yang telah Allah gambarkan alam-alam ini, maka kita semua akan melewatinya. Kita akan benar-benar menyaksikan kedahsyatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bagi akhir khotib berwasiat pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita memohon ampun pada Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu dan memperbaiki segala amalan kita. Sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi Allah dengan kasih sayangnya masih memberikan kita kesempatan waktu untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk senantiasa menyiapkan bekal terbaik kita di yaumil akhir kelak. Karena bahwasannya ketika Allah telah menghentikan waktu kita, maka terputuslah segala persoalan kehidupan kita. Olehnya itu, jamaah sekalian, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang diberikan olehnya, marilah senantiasa kita gunakan sebaik-baiknya, karena ketika waktu itu telah dihentikan oleh Allah, maka terputuslah amalan-amalan yang akan bisa kita lakukan di dunia ini. Salawat dan salam juga senantiasa kita salawat pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengambil apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah dalam kehidupan dunia kita. Entah itu perkara mungkin kita anggap asing bagi kita, maka ketika perkara-perkara itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk menerima syariat-syariat itu, entah kita suka maupun tidak. Karena sejatinya kaum muslimin sekalian, yang menentukan baik dan buruknya adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu khotib pengganti pada siang hari ini, tak lupa berwasiat pada pribadi dan jamaah sekalian, senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan kita dapatkan. Karena sesungguhnya keridhaan Allah itu sangat kita butuhkan untuk keselamatan di dunia wal akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin membahas tentang salah satu rukun iman kita, yakni beriman terhadap hari akhir. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari akhir adalah hari yang pasti akan datang. Hanya saja jamaah sekalian, waktu dan kapannya ini adalah rahasia dari Allah. Lantas kita sebagai makhluknya hanya wajib untuk mengimani dan percaya akan datangnya hari akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, "Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan kepadanya, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang di dalam kubur. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia ialah seseorang yang keimanannya begitu kuat kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir ini merupakan sesuatu yang dapat mendorong kita untuk menghindari azab-azab yang akan diberikan, azab-azab yang telah dijanjikan oleh Allah di yaumil akhir nanti. Olehnya itu, senantiasa kita beriman dan senantiasa kita mengingat akan datangnya hari akhir ini yang akan menimpa kita semua. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari kita mengingat hari akhir yang pertama, yakni membuat kita senantiasa mawas diri. Hendaknya senantiasa membuat kita mengingat diri kita, sehingga kita dalam kehidupan yang kita jalani ini
kita tidak semena-mena terhadap apa yang akan kita lakukan. Kita tidak akan mengikuti segala hawa nafsu yang muncul di hadapan kita, selain menunaikannya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat hari akhir, maka kita akan senantiasa mengingat bahwasannya apa yang kita lakukan di dunia ini kelak akan ada balasannya di yaumil akhir. Ketika kita menanam kebaikan di dunia ini, ketika kita menjalankan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah, maka sudah pasti kebahagiaan hakiki yang akan kita dapatkan. Namun sebaliknya jamaah sekalian, jika kita berbuat semena-mena dengan kehidupan ini, kita tidak mau tunduk dan taat pada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dijanjikan Allah kehidupan yang sangat berat yang akan kita jalani di yaumil akhir nanti. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya ialah kita senantiasa mempunyai sifat yang rendah hati, sifat tidak sombong. Karena apa? Bosannya semua yang kita miliki di dunia ini, baik itu kekayaan, baik itu keluarga, harta, jabatan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah milik kita. Termaksud diri kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, semuanya adalah miliknya Allah yang dititipkan kepada kita, dan semuanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang selanjutnya ialah ketika kita senantiasa mengingat yaumil akhir, maka akan membuat kita sadar akan taat. Kita tidak lagi mengorbankan akhirat kita demi kesenangan dunia. Karena banyak dari kaum muslimin hari ini yang mengorbankan kebahagiaan yang telah Allah janjikan kepada kita di yaumil akhir dengan kesenangan semata, kesenangan sesaat yang ada di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya jemaah sekalian, hikmah yang dapat kita raih dengan kita mengingat yaumil akhir adalah membuat kita memiliki sifat tanggung jawab. Maka segala perbuatan, aktivitas yang menjadi pilihan kita kelak, yang menjadi pilihan kita nanti berkenaan dengan apapun kehidupan di dunia ini, maka kita siap untuk mempertanggungjawabkan. Jika kita memilih untuk berbuat kejelekan, jika kita memilih hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah pasti dan harus siap terhadap pilihan yang telah kita pilih di dunia ini. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi hikmah yang dapat kita raih berkenaan dengan apa yang didapatkan ketika kita mengingat yaumil akhir. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni tahapan. Apa saja tahapan yang akan kita jalani setelah kematian kita itu? Maka yang pertama, setelah terputusnya ajal kita, maka yang pertama yakni kita akan memasuki alam kubur atau disebut sebagai yaumil barzakh. Yang kelak ketika di yaumil barzakh ini kita akan didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, menanyakan kepada kita, siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Siapa kitab kita? Siapa saudaramu? Dan semua yang berkenaan dengan kehidupan di dunia ini akan ditanyakan oleh kedua malaikat itu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam barzakh merupakan alam setelah terputusnya kehidupan dunia ini yang sangat mengerikan. Alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan di alam akhirat. Bila seseorang itu selamat dari keburukannya di dalam alam kubur, maka setelahnya akan menjadi mudah baginya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukan-keburukan di alam barzakh ini, maka setelahnya akan menjadi sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh ini kita akan didatangkan seorang yang akan menuntun kita. Ketika seorang itu didatangkan seorang yang baik, menuntunnya melihat keadaan-keadaan surga, bahkan baunya surga sudah tercium dari alam barzakh ini. Maka seorang itu bertanya, siapakah engkau? Maka Rasulullah menjelaskan, dia adalah amalan baiknya. Tetapi ada pula seseorang yang didatangkan kepada dia, si ahli kubur ini,
bahwasannya dia akan memberikan gambaran dan perlihatkan siksaan neraka, bau yang busuk. Maka dia bertanya, Rasulullah menjelaskan bahwasannya dia adalah amal buruk. Maka Rasulullah menjelaskan, kelak di alam barzah ini seorang yang banyak amalannya, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Karena dia memandang bahwasannya ada kenikmatan yang jauh lebih besar yang senantiasa diperlihatkan dari pagi dan sorenya di alam barzah. Tetapi seseorang yang jelek amal keburukannya, maka dia akan berdoa agar diperlamakan yaumil kiamah sehingga dia bisa terlama-lama dari siksa api neraka. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul ba'ats, yakni hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini yakni ditandakan ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan yang pertama akan mematikan seluruh umat manusia dan seluruh makhluk-makhluk Allah. Dan tiupan yang kedua akan membangkitkan semua manusia. Yang selanjutnya ialah mereka, makhluk-makhluk Allah, manusia ini akan dikumpulkan di alam yang ketiga, yakni padang mahsyar. Yang dimana dalam hadis-hadis yang sering kita dengarkan bersama, bahwa matahari itu akan didatangkan dengan sedekat 1 mil. Dekatnya itu sangat membuat orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ketika itu digambarkan bahwasanya 70 tahun manusia itu berdiri dan tidak berbicara. Masya Allah. Ketika kita berdiri berapa menit saja, berapa jam saja, rasanya sudah membosankan. Namun kelak di alam barzah kita akan dikumpulkan dengan seluruh makhluk Allah, manusia-manusia Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang sangat lama. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada golongan yang Allah berikan tempat yang baik, pertolongan, syafaat di sisi Allah di yaumil kiamah nanti. Yang pertama, yakni pemimpin yang adil. Yang kedua, yakni pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Yang ketiga, yakni seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, yakni seseorang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Yang kelima, yakni ketika ada seorang laki-laki diajak berzina, diajak berpacaran, tetapi dia menolak karena dia takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yakni seorang yang ahli dalam bersedekah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yakni seorang yang berzikir hingga meneteskan air matanya. Semoga dari 7 naungan yang Allah berikan di yaumil kiamah itu kita dapat meraih dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yang selanjutnya yakni alam penimbangan, yaitu yaumul mizan. Setelah itu ada yang namanya yaumil hisab, yakni amal perhitungan yang kelak kita akan ditimbang dan dihitung amalan kita. Jika kita banyak amalannya, maka akan selamatlah kita di yaumil akhir dan masuk di surganya Allah. Namun ketika amalan kita sedikit, bahkan lebih banyak dari amalan keburukannya, maka keniscayaan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian kewajiban kamilah menghisab mereka. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang akan menghubungkan alam yaumil perhitungan, yaumil hisab dengan alam surga. Seorang digambarkan ada yang melewatinya dengan secepat kilat, ada yang melewatinya dengan berjalan, bahkan ada yang melewatinya dengan merangkak. Bahkan jamaah sekalian, yang mengerikan adalah seseorang melewatinya dengan jatuh terlebih dahulu ke dalam neraka. Itulah orang-orang yang fasik, zalim. Mereka tahu tentang kewajibannya apa yang Allah perintahkan di dunia, mereka tidak lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir ialah alam surga dan neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bahwasannya apa saja yang telah Allah gambarkan alam-alam ini, maka kita semua akan melewatinya. Kita akan benar-benar menyaksikan kedahsyatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, sebagai akhir khotib berwasiat pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu dan memperbaiki segala amalan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.